Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimah yang berbahagia, selamat datang kembali di ASMR sama studio. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ke-48, Al-Wadud, Allah Zat yang Maha Mencintai. Allah adalah Zat yang banyak cintanya. Allah banyak kasih sayangnya, rasa cintanya kepada hamba-hambanya Allah. Allah mencintai, Allah perhatian kepada hambanya, yang mana Allah menunjukkan rasa cintanya pada kekasih-kekasihnya Allah dengan cara hambanya mengenali Allah dengan sifat-sifatnya Allah yang maha baik. Berikutnya Allah menunjukkan rasa cintanya terhadap orang-orang yang berdosa dengan pengampunan dan juga rahmatnya Allah. Artinya hambanya Allah senang untuk menerima keluasan dari Allah, yaitu dengan taubat Allah akan menerima pengampunan, dan dengan itulah Allah menunjukkan rasa cintanya. Orang-orang yang memiliki dosa masih berkesempatan untuk menjadi orang iman yang baik kembali dengan diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian Allah juga menunjukkan rasa cintanya pada seluruh makhluknya dengan rizkinya Allah, dengan memberi rizki terhadap makhluknya, dan banyaknya nikmat-nikmat Allah yang sangat luas. Rezeki, kemudian kesehatan, kemudian kehidupan yang baik, atau bisa beribadah kepada Allah. Kemudian Allah juga menunjukkan nikmatnya yang sangat luas dalam nikmat-nikmat yang sifatnya adalah samar, dan juga nikmat yang keadaannya tampak jelas bisa dirasakan oleh hambanya. Ini termasuk bentuk dari kasih sayangnya Allah. Kalau terhadap rezeki yang kelihatan, ya kita bisa merasakan dan melihatnya. Dalam hal ini Allah juga adalah zat yang belas kasih sayangnya, rasa cintanya ditunjukkan terhadap nikmat-nikmat Allah yang samar. Itu Allah berikan, curahkan untuk hamba-hambanya. Berikutnya bahwa Allah adalah zat yang mana nabi-nabinya Allah itu mencintai terhadapnya. Begitu pula Rasul-Rasulnya Allah juga mencintai kepada Allah. Dan begitu pula orang-orang iman yang mencintai terhadap Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih pol rasa cintanya, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh orang-orang iman, kemudian para nabi, para rasul, selain daripada rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang iman, nabi, kemudian para rasul dalam memberikan kasih sayangnya, menunjukkan cintanya kepada Allah, itu sangat, atau asyaddu hubbal lillah, sangatlah mereka-mereka orang-orang iman, para nabi dan para rasul dalam mencintai kepada Allah. Tidak ada yang lebih dicintai atau oleh rasul dan orang iman juga para nabi kecuali hanyalah Allah yang maha suci. Artinya dalam kasta Allah adalah yang paling utama. Dalam kasta Allah adalah yang paling diprioritaskan. Maka Allah yang mencintai terhadap hambanya, begitu juga orang-orang iman yang mencintai terhadap Allah dengan sepenuh harapan kepada Allah, ingin mendapatkan janji-janji Allah, kebaikan-kebaikan Allah, kemaslahatan dari Allah, maka
dalam hal ini Allah lah yang sangat kita cintai dan sangat kita sayangi. Kemudian berikutnya barulah keluarga, kemudian harta dan lain sebagainya dan seterusnya. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa betul-betul dalam hal ini Allah meletakkan kasih sayang terhadap kita. Allah memasukkan, Allah menganugerahkan terhadap kita. Karena bagi orang-orang yang tidak diberi oleh Allah rasa sayang dan rasa cinta, atau bahkan terhadap putra-putrinya, atau ketika seorang hamba tidak diberi anugerah kasih sayang yang besar, ya mereka tidak memilikinya, tidak bisa menunjukkan rasa sayang itu, cuek-cuek saja. Apalagi ini terhadap urusan Allah, urusan sabilillah, di mana rasa cinta kita kepada Allah diiringi dengan kefahaman terhadap ibadah. Contoh halnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam praktek cintanya kepada Allah bisa sampai disebut Khalilullah. Nah, beliau pernah berkurban 1000 kuda, kemudian sapi dan kambing. Dalam hal itu beliau berpesan atau menceritakan bahwa, ya Allah, semua adalah milik Engkau. Seandainya Engkau meminta keturunanku untuk dikorbankan pun, saya akan berikan. Sampai akhirnya betul-betul Allah ingatkan nazarnya ketika beliau telah memiliki keturunan Nabi Ismail. Nah, kemudian beliau diperintah untuk menyembelih kepadanya. Apa yang beliau lakukan? Karena rasa cintanya kepada Allah, beliau laksanakan, atau meskipun Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan domba. Namun sampai dengan akhir beliau melaksanakan penyembelihan, itu adalah bentuk dari asyaddu hubban lillah, sangatnya beliau cinta kepada Allah dan melaksanakan nazar melebihi dari urusan keluarganya. Adalah ke-49 kalimat Al-Majidu. Al-Majidu ialah zat yang maha agung. Allah zat yang maha agung. Ialah Allah zat yang kemuliaannya dalam pemberiannya. Tidak ada yang menyamai kedermawanannya Allah. Kemudian Allah adalah zat yang sangat dermawan, di mana tidak ada sesuatu yang lebih dermawan melebihi di atasnya Allah, yang mulia zatnya, kemudian yang baik perbuatannya, yang agung sifatnya, besar kekuasaannya, dan zat yang mencegah sesuatu yang tidak bisa dicapai. Bahwa Allah lah zat yang sangat besar pemberiannya. Kemudian bahwa tidak ada yang mampu untuk melebihi kedermawannya Allah atau menyamai. Allah juga zat yang baik perbuatannya. Perbuatannya Allah maha baik, maha agung. Kemudian Allah agung di dalam sifat-sifatnya dan maha besar dalam kekuasaannya. Allah zat yang sangat mampu untuk mencegah atau menolak terhadap sesuatu yang tidak bisa dicapai. Dalam artian bahwa apabila ada hambanya Allah yang berniat, yang bermaksud untuk menjatuhkan terhadap sabilillah, terhadap agamanya Allah, nah ini dia tidak akan berhasil. Apabila Allah telah membentengi atau melindungi usaha menjaga terhadap orang-orang iman, maka siapapun yang akan berusaha membinasakan itu tidaklah akan berhasil. Kalau di atas adalah hal yang bermaksud menjatuhkan,
itu tidak akan mampu, terutama lillahi kalimatillahi hiyal ulya, bahwa memang kalimatnya Allah ini telah sangatlah luhur. Jadi kalau mau dijatuhkan itu tidak akan bisa, karena Allah yang menjaga. Kemudian bahwa apabila ada orang-orang iman yang Allah telah jaga, Allah telah bentengi terhadap keimanannya, kemudian agamanya, maka tidak akan ada yang mampu yang misalkan, tidak akan ada yang akan berhasil. Kedudukannya Allah, kemuliaannya Allah itu tidak akan ada yang mampu untuk mencapainya, tidak akan mungkin bisa dicapai oleh hambanya. Allah zat yang paling maha mulia dalam hal keagungan, kemudian Allah adalah hal yang mulia kedudukannya, melebihi dari semua makhluknya, melebihi dari semua hamba-hambanya. Tidak ada yang akan bisa mencapai terhadap kedudukan dan kemuliaannya Allah. Berikutnya adalah